Berdoa bukan hanya pada saat susah. Berdoa bukan hanya pada saat kita mengalami kesulitan. Allah murka kepada orang yang tidak berdoa. Tidak ada yang dapat menolak takdir yang buruk kecuali doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa senjata yang sering diremehkan. Banyak orang mengangkat tangan berdoa pada saat ia menghadapi kesulitan semata. Mengangkat tangan berdoa pada saat ia menghadapi gangguan, menghadapi penyakit, menghadapi problem hidup. Padahal sesungguhnya berdoa kita mesti lakukan pada saat senang dan susah. Mesti kita lakukan kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat yang bernajis, kecuali di kamar mandi. Kita berdoa karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah ibadah. Berdoa bukan hanya pada saat susah. Berdoa bukan hanya pada saat kita mengalami kesulitan. Kita berdoa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku, Allah, pasti mengabulkan untukmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang malas berdoa, itu disebut sebagai orang yang takabur. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Doa itu ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dinilai hasan sahih oleh beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat dan Maha mendengar doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Allah dekat. Aku, Allah, mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada perantara antara hamba dan Allah dalam berdoa. Allah murka karena orang yang tidak berdoa. Allah murka kepada orang yang tidak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta kepada Allah,
Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dinilai hasan oleh beliau. Ini adalah ancaman. Ini adalah ancaman. Mari kita waspadai. Mari kita waspadai. Mari kita hindari murka Allah. Berdoa saat keluar rumah. Berdoa pada saat naik kendaraan. Berdoa saat masuk rumah. Berdoa pada saat masuk kamar mandi. Berdoa pada saat memulai aktivitas, memulai pekerjaan. Kita berdoa. Saat tiba di satu tempat, singgah di satu tempat, masuk di satu tempat. Kita banyak berdoa agar Allah senantiasa meridai kita, agar Allah senantiasa melindungi kita, menyelamatkan kita. Karena doa itu menolak takdir yang buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir yang buruk kecuali doa. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hasan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, ad-du'a'u, doa itu yajma'u fi tayyatihi, menggabungkan di dalamnya husnudzanni billah, sangkaan yang baik kepada Allah, prasangka yang baik kepada Allah, wa tawakkula alaihi. Di dalam doa juga ada tawakal, ada makna tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal iftiqara ilaihi, dalam doa juga ada rasa butuh kepadanya. Ini amal-amal hati yang membersamai doa kita, yang kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika doa-doa kita dibersamai dengan husnuzan kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan rasa butuh kepadanya. Doa terkadang diremehkan karena merasa cukup dengan usaha. Itu adalah kelalaian, bahkan ketakburan. Tergesa-gesa, ingin cepat dapat hasil. Itu juga terlarang. Doa kita dikabulkan selama kita tidak tergesa-gesa. Dan atau keyakinan kita lemah. Kita jarang berdoa karena keyakinan kita lemah. Kita jarang memuliakan waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita selalu memuliakan waktu-waktu mustajab, waktu dikabulkan doa, niscaya kita rajin berdoa. Antara lain, antara azan dan qamat. Waktu antara azan dan qamat, waktu yang mustajab. Jangan kita lalaikan, perbanyak doa pada waktu itu. Dalam perjalanan jauh, itu juga adalah waktu mustajab. Jangan kita lalaikan berdoa yang banyak pada perjalanan jauh. Kita atau banyak orang kurang berdoa karena kurang tafakkur. Karena itu kita mesti banyak tafakkur supaya kita banyak berdoa. Orang malas berdoa karena malas hadir di kajian-kajian keislaman. Orang yang rajin ke pengajian, rajin mengikuti kajian, insya Allah akan termotivasi untuk banyak berdoa. Orang malas berdoa karena jauh dari orang soleh. Teman-temannya tidak soleh. Lingkungan pergaulannya tidak soleh. Malas berdoa adalah
tanda hati yang kotor. Mari kita perbanyak berdoa. Mari kita paksa-paksa diri untuk berdoa. Mari kita merencanakan untuk selalu berdoa pada setiap kondisi. Manfaatkan waktu-waktu mustajab seperti pada sepertiga malam yang terakhir sampai masuk waktu subuh. Perbanyak berdoa. Mari kita menghayati keyakinan kita bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Jangan bosan berdoa meskipun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aktif rajin untuk hadir di kajian-kajian tauhid dan sunnah. Mari kita menjalin keakraban dengan orang-orang soleh yang selalu menginspirasi kita untuk rajin berdoa. Akhirnya, mari kita amalkan, hayati, ajarkan doa nabawi berikut ini. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Hiasilah iman itu di hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadikanlah kami orang-orang yang terpimpin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.